Tema ini sangat penting untuk kita ketahui karena dengan kita memiliki pengetahuan tentang sejarah pemindahan kiblat, kita akan punya spirit yang sangat luar biasa dalam beribadah kepada Allah, terutama ibadah salat. Bahwa ada perjuangan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menuju salat ke arah kiblat, yaitu ke Masjidil Haram. Tapi untuk terstrukturnya kita akan mulai dengan arah kiblat di Makkah. Jadi ketika Rasulullah SAW dan para sahabat masih berada di Makkah, yaitu sebelum hijrah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya itu di antara rukun Yamani dan rukun Syami. Jadi Ka'bah itu kan ada 4 sudut kan. Satu Hajar Aswad, satu rukun namanya rukun Iraqi, satu lagi rukun Syami, satu lagi rukun Yamani. Nah, dulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya antara Syami dan Yamani. Nah, setelahnya itu antara Yamani dan Hajar Aswad yang kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa sapu jagat. Semua yang melewati rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad selalu memohon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Sekalipun doa-doa yang dihafal banyak. Tapi nanti antara rukun Yamani dan Hajar Aswad selalu itu yang dibaca oleh para. Tapi antara Syami dan Yamani, dulu Rasulullah SAW pernah menghadap ke arah sana. Jadi ketika di Makkah, pada waktu yang bersamaan ke arah kiblat dan juga ke arah Baitul Maqdis. Jadi beliau menghadap Ka'bah dan secara bersamaan juga menghadap ke Baitul. Nah, setelah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak bisa menghadap ke Baitul Maqdis dan ke Ka'bah sekaligus dalam salatnya. Karena memang dari sisi jarak sangat jauh kan? Sekitar 500 km kan? Madinah ke Ka'bah. Nah, pada tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Ini nyambung terkait dengan apa yang kita kaji 2 kali pertemuan. Peristiwa-peristiwa awal ketika Rasulullah SAW berada di Madinah. Nah, tepatnya pada bulan Rajab. Tahun 2 Hijriah. Sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Karena puasa bulan Ramadan itu disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Maka di bulan sebelumnya, yaitu Rajab, setelah Rajab bulan Sya'ban kan? Jadi 1 bulan sebelumnya ada perintah dari Allah Ta'ala agar kaum muslimin tidak lagi menghadap ke arah Baitul Maqdis, tapi menghadap ke arah Masjidil Haram atau Ka'bah itu. Nah, waktu itu Rasulullah SAW sempat menghadap ke Baitul Maqdis dalam durasi yang cukup lama, 16 bulan. Yaitu 1 tahun 4 bulan. Ini kan lama kan? Nah, disitulah kemudian kita nanti akan dapatkan bagaimana sikap orang Yahudi ketika kaum muslimin itu sholatnya ke arah kiblat mereka. Itu stigma-stigma negatif, ungkapan-ungkapan negatif keluar dari mulut-mulut mereka. Kalau dalam bahasa Arabnya begini. Laula dinuna la ya'rifu Muhammadun ila aina yattajihu inda shalah. Kalau bukan karena kiblat kami, maka Muhammad itu tidak tahu kemana mereka harus menghadap saat melakukan salat. Ini ungkapan biasa atau luar biasa? Luar biasa. Itu kira-kira kalau kemudian kita
yang dibegitukan, pertanyaan saya, diam atau kita bereaksi, Tuhan? Reaksinya apa, Ustaz? Masya Allah. Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini beda dengan kita. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar satu saat dipalingkan saat salat tidak ke Baitul Maqdis tapi ke arah Ka'bah atau ke arah Masjidil. Maka sampai kemudian satu saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat yang kedua ayat 144. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Perhatikan baik-baik redaksi yang digunakan oleh Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Qad nara. Jadi kata yang digunakan oleh Al-Quran itu qad nara. Qad setelah itu fi'il mudhari'. Bukan qad ra'ayna. Karena apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu dilihat oleh Allah itu menengadahkan ke langit. Sesekali tapi agak intens. Jadi disinilah kita akan mendapat betapa akurasinya pilihan setiap kata yang Allah gunakan untuk mengungkapkan sebuah peristiwa yang didokumentasikan dalam Al-Quran. Luar biasa. Sekalipun kadang-kadang, maaf, ungkapan-ungkapan yang ada dalam Al-Quran itu kadang-kadang dikritisi oleh orientalis juga. Banyak itu yang dikoreksi oleh Quran. Jadi Quran itu dikoreksi, Pak. Saya angkat beberapa. Contoh, kisah dalam Al-Quran itu yang paling dikritisi oleh para orientalis. Kami pastikan bahwa setiap peristiwa-peristiwa direkam oleh Al-Quran itu yang dalam versi Allah itu diletakkan secara terpencar, itu pasti ada hikmah. Kan mereka mengatakan, karena mereka ini adalah para akademisi, mereka mengatakan Quran itu kacau susunannya, Pak. Berani mengatakan Quran itu susunannya kacau, Pak. Ini kisah Nabi Musa, zigzag itu satu diletakkan di surat Toha, nanti surat Al-Anbiya ada, surat Qasas ada, dan beberapa surat ada. Tidak sistematis katanya. Halo. Quran nggak sistematis tuh. Kayak apa itu? Nanti dikritisi juga beberapa redaksi yang dalam pandangan mereka itu tidak sinkron. Sesekali ketika imam itu membaca surat Asy-Syams, itu kan Bapak Ibu lihat. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was sama'i wa ma banaha wal ardi. Setelah itu apa, Pak? Wa nafsi wa ma sawa. Ini wa nafsi wa ma sawa itu dikritisi. Ini gimana sih yang apa Quran ini 6 ayat sebelumnya itu sinkron tapi wa nafsin tidak ada padanannya. Wasyamsi wadhuha wal qamari idza. Ada kata matahari, ada kata bulan. Oke, bagus. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yas'a. Ada kata siang, ada kata malam, bagus. Was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma taha. Ada langit, ada bumi, bagus. Tapi setelah itu Allah mengatakan wa nafsin. Mana pasangannya? Kan nggak indah itu. Halo. Kira-kira Bapak Ibu sekalian kalau dikritik seperti itu, ada yang kritik Quran itu tidak serasi, kira-kira jawaban kita gimana? Kalau jawabannya wallahu alam, kan kalau ujian nggak dapat pilih. Jadi wa nafsi wa ma sawaha itu yang pertama memang tidak ada padanannya. Yang kedua bahkan Allah ungkapkan dalam bentuk isim nakirah.
Jadi kata itu pada sisi ia limited dan unlimited, dia muayyan dan ghairu muayyan, itu ada yang namanya isim nakirah, ada isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu adalah ma yadullu ala syai'in muayyan, kata yang menunjukkan arti yang terbatas. Limited dia. Nah, yang nakirah itu adalah unlimited. Nah, ketika Allah tidak menyebutkan padananya dan Allah menyebutkan dalam bentuk isim nakirah, ini pasti ada sesuatu yang sangat urgen sekali, yang penting sekali yang Allah sampaikan, yaitu terkait dengan kehati-hatian kita dan kewaspadaan kita terhadap jiwa. Jiwa ini yang menjadikan manusia mulia, nafsu ini yang menjadikan manusia mulia, tapi juga menjadikan manusia itu hina. Kalau kita bisa memanage nafsu kita, maka kita akan menjadi manusia yang mulia. Tapi kalau kita tidak bisa memanage jiwa kita, nafsu kita, kita akan menjadi manusia yang hina. Jadi itu sangat urgen. Bukannya ia tidak ada padanannya, kemudian Quran tidak serasi. Memang sengaja diredaksikan seperti itu, agar apa? Orang yang membacanya tahu tentang posisi daripada nafsu itu. Apalagi nafsu itu kan punya tipologinya kan. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Ada potensi jiwa itu yang memang dia selalu menyuruh kita kepada keburukan. Maka Allah berikan guidance kepada kita, berikan panduan kepada kita setelah Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwa fa alhamaha fujuraha wa qad aflaha man. Nah, ini Allah berikan panduan kepada kita. Kalau kemudian kita ingin menjadi manusia mulia, sering-seringlah kita mensucikan jiwa kita, mensucikan nafsu kita. Nah, satu yang paling efektif adalah dengan cara kita sering-sering duduk di majelis taklim. Nah, itu paling efektif kan. Tapi jangan duduk saja itu, tapi juga dengerin juga itu. Nah, jemaah sekalian, tapi kemudian Allah juga ingatkan kepada kita, waqad khaba man dastar, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah. Begitu juga kata qad nara diungkapkan oleh Allah dalam bentuk fi'lun mudhari. Karena Rasul tidak selalu menghadapkan, menengadahkan sesekali, sekalipun memang agak intens, maka diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Ini juga kalau kita menguasai bahasa Arab dan kita tahu gramatikalnya dan kemudian kita menguasai ilmu sastranya, itu bukan ungkapan yang biasa. Falanuwalliyannaka, itu kan di situ ada dua kata penguat kan. Halo. Satu namanya lam taukid, yang kedua adalah nun taukid. Sungguh benar-benar. Iya kan? Sungguh benar-benar atau sungguh-sungguh gitu. Ini kan satu penekanan yang Allah ingin meyakinkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti satu saat kita akan palingkan. Tenang saja kamu. Tapi memang waktunya itu beliau yang Maha tahu. Kenapa harus menunggu durasi waktu berapa bulan tadi? 16 bulan. Ini kalau orang-orang yang mengkritisi, kenapa tidak 15 bulan? Kenapa tidak 14 bulan? Ya namanya orang nggak suka lah itu. Tapi kenapa harus 16 bulan kan? Nah, pertama itu adalah memang otoritas Allah dan ketetapan bilangan-bilangan itu adalah ta'abbudi. Sama kan Bapak Ibu sekalian, kan ada yang protes juga. Kenapa sholat subuh itu hanya 2 rakaat padahal kita bangun tidur seger gitu kan. Kenapa enggak 8 rakaat gitu kan? Nah, itu namanya ta'abbudi. Memang dari sononya seperti itu, ya kita harus menerima. Nah, jamaah sekalian, rahimakumullah wa azzakumullah. Setelah itu Allah katakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Yang ini sebenarnya saudara-saudara kita sebagian itu berinteraksi dengan arah kiblat itu ada yang keras, Pak.
Tapi ada yang terlalu lembek juga. Yang benar adalah tawassul. Jadi saat kita, Bapak Ibu sekalian, melakukan sholat dan kita berada di dekat Ka'bah, itu memang harus persis ke arah. Tapi kalau kita jauh, ya kan, jarak antara Ka'bah dengan Masjid Al-Iman ini sudah pernah dihitung berapa kilometer, Bapak? Halo? Kalau sekarang kan canggih ya, apa sih yang nggak bisa dihitung kan? Pakai map itu kan bisa kan? Halo? Bahkan berapa kilometer dan berapa jam jarak tempuhnya itu kan sekarang sudah bisa dideteksi semuanya kan? Cuma kelihatannya pengurus mungkin belum pernah ngitung itu. Coba sesekali dilihat dan dihitung. Nah itu bagus juga Pak. Bagus juga. Jadi jamaah tahu berapa jarak antara Masjid Al-Iman Cipinang Elok dengan Masjidil Al-Iman. Itu sesekali diinformasikan bagus. Nah karena jaraknya jauh, ya kan? Maka Allah Maha tahu. Melurusin itu bukan perkara gampang kan? Sekarang sudah ada kompas, iya. Tapi kompas ini belakangan atau sejak dulu? Sejak turunnya ayat ini sudah ada, Pak? Belum ada kan? Maka kalau dipaksa harus persis lurus, itu ada masyakkah. Ada kondisi berat. Maka udahlah yang urusin tentang arah. Tapi prinsipnya ayat ini berlaku sepanjang masa. Pokoknya kalau jauh menghadap ke arah itu sudah benar. Belok-belok dikit lah. Ya kan? Dikit. Tapi ada jamaah kita. Saya pernah melakukan sholat di salah satu masjid. Mereka nggak mau, Pak. Ya pokoknya sholat persis, lurus itu. Tapi lurus kan dalam pandangan dia kan. Tapi belum tentu kalau nanti ada ilmuwan yang lain itu mengukurnya dan kemudian mengakurasikan, akurasi apa yang dia lakukan belum tentu sama dengan yang ada, Pak. Saya lihat ini orang kok sholat kok nggak mau seperti yang lain, Pak. Itu agak miring ke kanan atau ke kiri biasanya, Pak? Ke kanan dikit. Masya Allah. Itu nggak dikit kok, agak banyak, Pak. Masya Allah. Ada yang seperti itu. Iya. Iya, jadi ada yang memang seperti itu. Jadi Islam ini dinu al-basatati wal yusr. Islam ini agama yang mudah. Jangan dipersulitlah. Allah bentuk rahmatnya, kasih sayang kepada kita, itu panduan-panduan ibadah itu sangat-sangat mudah sekali. Udah kalau yang jauh, Syatral Masjidil Haram. Dan kemudian orang berargumentasi, kan sekarang sudah ada kompas, HP itu kan kemana arah itu kan sudah ditentukan, arah kiblat kan sudah ditentukan. Iya, apa semua orang itu punya HP, Pak? Ya kan? Sekali kita harus kemana-mana pakai HP, Pak? Kan tidak kan? Atau memang kita berinteraksi dengan HP, tapi kita sudah tentukan durasi waktunya. Tidak sepanjang waktu kita HP-nan, itu kepala pusing, Pak. Apalagi hari ini kan, lihat WA, Masya Allah. Ini yang banyak itu ghibahnya, Pak. Saya ingin sampai di era seperti ini. Jangan sampai kita rajin beribadah kepada Allah, kita itu nggak tahu masalah, tapi kemudian kita berkomentar yang tidak punya ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu. Kamu jangan bersifat terhadap kamu yang tidak punya ilmu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fu'ad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ul, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita tahu silahkan, tapi kalau kita nggak tahu jangan. Kenapa Al-Quran mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna, dan nanti tangan-tangan itu akan berbicara kepada kami. Sekarang yang berbicara itu mulut atau tangan, Pak? Itulah rahasianya Al-Quran, luar biasa. Kenapa Al-Quran mengatakan wa tukallimuna? Ternyata belakangan yang banyak bicara itu bukan mulut, tapi adalah tangan. Hati-hati dengan tangan. Silahkan kalau memang kita punya ilmu, silahkan posting. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, tolong jangan kita memposting. Itu hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban semua yang kita lakukan. Lesan kita yang kita berucap dengannya, tangan kita yang kita menggerakkan
jari jemari kita ini semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Setelah itu Allah katakan, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Nah, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah kamu ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab yaitu Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke arah Masjid itu adalah benar dari Tuhan. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka yang membaca kitab-kitab mereka, mestinya mereka adalah orang-orang yang sangat tahu tentang kebenaran Islam, termasuk di dalam urusan menghadap ke Masjidil. Yang lainnya juga kita lihat. Bahkan mereka yang konsisten dengan pengetahuan mereka dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat. Nah, kemudian mereka tidak terbelenggu dengan hawa nafsunya. Maka kemudian mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Kisah tentang orang Yahudi yang namanya Abdullah bin Salam. Halo, kenal Abdullah bin Salam atau belum kenal, Bapak? Dulu sebelum dia masuk Islam, namanya Husain bin Salam. Itu punya silsilah sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Rasulullah SAW datang di Madinah, begitu rindu. Mereka di perbatasan itu mereka menyambut Rasulullah SAW. Sekalipun nanti bahwa Abu Bakar dikira Rasulullah itu. Iya kan? Abu Bakar dikira Rasulullah, tapi kemudian Abu Bakar memberikan penghormatan kepada Rasulullah SAW, baru mereka tahu. Tapi ternyata yang nyambut itu Bapak Ibu sekalian, yang nyambut itu tidak hanya kaum muslimin, tapi ada beberapa ahlul kitab yang mereka ingin menyocokkan ciri yang ada di dalam kitab Taurat dengan realitas yang nanti dia lihat pada Rasulullah SAW. Termasuk Husain bin Salam yang kemudian ketika dia masuk Islam, seperti dikatakan oleh Imam Nawawi, itu beliau kemudian diganti namanya dengan Abdullah. Maka menjadi Abdullah bin. Jadi beliau ketika melihat wajah Rasulullah SAW, benar, ini bukan orang yang berdusta. Jadi kelihatan wajah orang yang suka dusta dengan wajah orang yang jujur itu oleh orang-orang yang ahli ilmu itu ternyata ketahuan, Pak. Kelihatan, Pak. Tapi di sini insya Allah orang yang jujur semuanya, amin. Karena kalau nggak jujur nggak ke masjid, Pak. Ya kan, Bu ya. Kalau ibu-ibu nggak jujur kan nggak ke masjid, Bu ya. Insya Allah jujur semuanya, masya Allah. Tapi Abdullah bin Salam pada waktu itu sempat mengklarifikasikan terkait dengan 3 hal. Dan kata beliau, saya ada 3 pertanyaan, kata Abdullah bin Salam. 3 pertanyaan ini yang bisa jawab itu hanya Nabi. Kalau nggak Nabi, nggak bisa jawab. Nanti saya coba ini saya munculkan pertanyaannya, kira-kira Bapak Ibu bisa jawab atau tidak. Kalau nggak bisa jawab berarti nggak Nabi. Tapi kan masalahnya jawabannya sudah dibocorkan kan. Gitu. Jadi nggak ada urusan Nabi dan tidak. Yang pertama, apa ciri atau tanda kiamat pertama kali? Ya kan? Yang kedua, apa menu makanan penduduk surga yang pertama kali disantap oleh penduduk surga? Udah, yang kedua aja. Sudah tahu apa, Pak? Nanti Bapak Ibu kalau masuk surga, apa yang pertama kali dimakan? Halo? Apa? Rendang atau apa? Nah, yang ketiga, apa yang menjadikan seseorang itu, anak itu ketika lahir, dia menyerupai bapaknya dan menyerupai ibunya itu kenapa? Apa itu? Karena faktor apa? Nah, itu ketika Rasulullah SAW itu ditanya seperti itu, baru saja tadi aku dikasih tahu sama Jibril. Oh, Masya Allah. Kalau kita kan nggak ada yang ngasih tahu kan? Nah, ini bocorannya.
Hadisnya panjang, tapi saya baca terjemahannya aja. Hadis sahih. Beliau bersabda, ini panjang, langsung masuk pada paragraf kedua. Wahai Rasulullah, aku bertanya kepadamu tentang 3 perkara tidak akan ada yang dapat menjawab kecuali seorang Nabi. Ini Abdullah bin Salam orang Yahudi. Apakah yang terjadi pertama kali dari tanda-tanda hari kiamat? Apa yang pertama kali dimakan oleh penduduk? Yang terakhir, dari mana seseorang dapat menyerupai bapaknya atau menyerupai ibu? Nanti setelah ini bapak-bapak lihat anak-anaknya. Ini menyerupai bapaknya atau menyerupai emaknya itu. Nah itu 14 abad yang silam ternyata Rasul sudah pernah ditanya seperti itu. Nah, beliau mengatakan, Jibril alaihissalam baru saja memberiku kabar. Masya Allah, luar biasa. Itu enak jadi nabi, Pak. Ada yang mau tanya, sudah dikasih tahu Jibril. Nanti ada yang tanya ini. Ada 3 hal. Nanti jawabannya ini. Maka Abdullah bin Salam bertanya, siapa Jibril? Beliau menjawab, ia adalah malaikat yang sangat dimusuhi orang-orang yang nggak suka. Nah, kemudian beliau bersabda, tanda hari kiamat yang akan terjadi pertama kali adalah api yang keluar dari timur yang akan menggiring manusia ke barat. Nanti. Nah, itu pertama. Yang kedua, sesuatu yang pertama kali dimakan penduduk surga adalah hati ikan hiu. Sudah pernah makan atau belum? Udahlah, ini habis ini kayaknya nyari ikan hiu itu, nyari hatinya itu. Wah, mau makan ini. Ini kayaknya hidangan makanan surga itu. Tapi saya tidak dipesan oleh para penjual ikan hiu itu. Adapun dari mana seseorang dapat menyerupai bapak atau ibunya adalah apabila sperma dapat mendahului ovum atau sel telur wanita. Akan keluar anak laki-laki. Tapi apabila sel telur wanita dapat mendahului air mani laki-laki, maka akan keluar wanita. Jadi 14 abad yang silam terkait dengan genetik, ini akan lahir laki-laki atau akan lahir perempuan, itu ternyata sudah diinformasi. Maka para ulama-ulama kita itu tidak hanya mengarang mukjizat Al-Quran, tapi ada yang juga karena memang ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran itu peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang dialami Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka juga menyusun mukjizat sunnah nabawiyah. Saya punya banyak kitab terkait dengan mukjizat Al-Quran dan sunnah nabawiyah. Nah, jamaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Nah, kita kembali ke arah kiblat. Nah, setelah itu Allah katakan, wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Nah, sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat mengunjungi Ummul Bashar dari suku Bani Salamah. Ketika tiba waktu duhur, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat di masjid yang ada di kawasan suku Bani Salamah. Setelah mendapatkan 2 rakaat, turunlah Jibril mengisyaratkan untuk sholat menghadap Ka'bah. Jibril pun ikut sholat menghadap ke kawasan Bani Salamah, ya sekarang yang berdiri masjid namanya Masjid Qiblatain. Karena apa? Di masjid itulah Rasul pada waktu yang bersamaan sempat menghadap ke arah Baitul Maqdis dan pada waktu yang bersamaan juga menghadap ke arah Masjidil Haram. Maka masjid itu disebut dengan Masjid Qiblatain. Kita kalau pas ada di Madinah, kita city tour ada di Madinah, ya biasanya kita tidak kemudian mengunjungi di situ. Biasanya kita hanya ditunjukkan itu Masjid Qiblatain. Kalau kita pas pulang ke Masjid Nabawi, posisinya ada di sebelah kanan, ya kan? Di situ banyak orang juga, tapi yang banyak orang kita tidak transit di situ. Biasanya mengejar waktu, mengambil sholat duhur di Masjid Nabawi. Karena memang nilai pahalanya tetap beda. Sholat di Masjid Nabawi itu kan dilipat gandakan sampai berapa kali?
1000 kali. Tapi kalau di masjid kiblatain kan tidak ada penjelasan. Maka biasanya, karena kalau city tour di Madinah kan kita berangkatnya pagi kan. Pagi, maka diharapkan nanti zuhur itu masih bisa kita melakukan di masjid, sholat di Masjid Nabawi. Kenapa kita akan kehilangan aset 1000 kali lipat dari Masjid Al-Iman kan itu. Jadi kalau di Al-Iman 1 di sana 1000 itu kan. Nah, kalau kemudian kita lewat satu salat, betapa meruginya kita. Makanya biasanya kalau sudah sampai di Masjid Kiblatain, kita hanya ditunjuk itu Masjid Kiblatain, dan kemudian kita dipaparkan terkait dengan sejarahnya. Dan saya kira itu sudah cukup. Karena memang skala prioritasnya ada kita melakukan sholat di Masjid An-Nabawi. Nah, ini ada perkataan dari seorang ulama besar, seorang pengarang kitab namanya Mafatihul Ghaib. Namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau berkomentar terkait dengan pemindahan arah kiblat ke Ka'bah. Kenapa kiblat itu diarahkan tidak ke Baitul Maqdis, tapi kenapa ke Ka'bah? Yang pertama, itu terkait dengan gosipnya orang-orang Yahudi. Yang tadi sudah saya sampaikan, laula dinuna la ya'rifu Muhammadun ila aina yattaju indas salah. Ini selalu mereka ngomongnya jelek-jelek terus. Kalau bukan karena kiblat kami, Muhammad itu nggak tahu kemana menghadap saat melakukan salat. Itu pertama. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang kedua, Masjidil Haram ada kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dululah yang beliau, karena memang yang membangun Ka'bah, maka beliau ketika sholat juga menghadap ke arah Ka'bah. Ada satu kerinduan yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW, bahwa beliau ingin sholatnya juga seperti sholatnya Abu Tauhid, Bapak Tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagai nenek moyang beliau dari jalur Ismail alaihissalam. Satu hal yang dirindukan. Nah, yang ketiga, kiblat ke arah Masjidil Haram dapat menarik orang Arab masuk. Karena apa? Sentimen primordialisme, kesukuan. Ini kan sama apa? Karena orang Arab kan tentunya pengennya ya sholatnya menghadap ke tempat yang ada di tempat mereka. Yang tidak lain adalah Ka'bah. Samalah kita yang yang tinggal di sekitar Masjid Al-Iman ini, selalu kecintaan kita kepada Masjid Al-Iman kan luar biasa. Aduh. Iya kan? Selalu ada ikatan yang sangat luar biasa. Pokoknya ada yang jelek-jeleknya Masjid Al-Iman, insya Allah terima atau insya Allah nggak terima, Pak? Oh, bisa ngamuk-ngamuk, Pak. Karena memang dia sudah dalam hati kita. Begitu juga orang-orang Arab ingin. Kiblatnya itu ada secara geografis di tempat mereka. Dan itulah yang kemudian ternyata memang betul. Akhirnya orang-orang Arab, mereka banyak yang masuk Islam. Terutama setelah peristiwa nanti yang disebut dengan Fathu. Nah, Ka'bah dalam tempat tanah air mereka. Tadi secara geografis ada di wilayah mereka. Nah, jemaah sekalian, bagaimana antusias sahabat ketika turun surat yang kedua ayat 144. Ibad bin Bashar melewati suku Harisah dari kaum Ansar yang sedang rukuk sholat asar. Jadi mereka sedang sholat asar. Ibad berkata, Wallahi, aku bersumpah dengan Allah. Aku telah salat bersama dengan Rasulullah menghadap ke Baitullah. Mereka kemudian memutar arah kiblat mereka yang semula dari Baitul Maqdis ke Baitul Maqdis, kemudian menghadap ke arah. Itu spiritnya luar biasa. Jadi trust mereka kepada sahabat-sahabat yang lain juga tinggi, Pak. Kenapa mereka antusias dan kenapa mereka langsung merespon? Karena mereka tahu ini yang memberikan informasi itu orang yang jujur juga. Coba waktu itu kalau yang ngasih informasi kita misalnya, kredibilitas kita, ya kan, integritas kita, kejujuran kita belum teruji, Pak. Insya Allah orang yang kita kasih tahu langsung menghadap ke arah Masjidil Haram atau mikir-mikir dulu, Pak. Ini benar apa enggak? Benar atau tidak? Tapi karena ini sahabat,
Ibadin bashar. Ini orang yang punya integritas, punya sifat as-sidq. Buah dari interaksi beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat sidq ini kemudian menular kepada para sahabat. Jadi ketika dikasih tahu langsung menerima. Maka pastikan setiap kita harus menduplikasi peristiwa ini dengan menghadirkan sifat as-sidq, sifat jujur dalam diri kita. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika kita beri informasi, nah itu menerima. Termasuk dalam konteks ilmiah. Dalam konteks hal-hal yang bersifat ilmiah, kita harus amanah. Kita nukil perkataan ini dari mana, gitu kan? Tidak hanya ngawur lah. Tapi kita memang benar-benar akurat, kita adalah orang-orang yang jujur. Nah, jemaah sekalian, Rafi' bin Khadij berkata, seseorang datang pada kami ketika kami salat ada Bani Ashhal. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, lalu imam kami pun berputar ke Ka'bah dan kami pun mengikutinya. Masya Allah. Seperti itu. Nah, Abdullah ibnu Umar berkata, pada saat orang-orang berada di Kuba saat sholat subuh. Jadi kenapa ada hal seperti ini, Pak? Ya karena memang informasi pada masa Rasulullah SAW itu tidak secanggih hari ini. Jadi kalau hari ini ada perubahan arah kiblat, itu nggak usah dari mulut-mulut ke mulut itu. Udah pemerintah langsung mengumumkan dan itu bisa diakses semuanya kan? Jadi kita membayangkan kenapa ada peristiwa-peristiwa seperti ini? Karena memang peradaban manusia waktu itu belum maju kan? Karena belum maju, ya informasinya manual dari sahabat ke sahabat yang lain. Termasuk Abdullah ibn Umar. Jadi waktu itu saat sholat subuh, seseorang datang kepada mereka, dia berkata, sesungguhnya telah diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dan telah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Mereka pun menghadap kepadanya, padahal sebelumnya mereka menghadap ke arah Syam, lalu mereka berputar ke arah Ka'bah. Insyaallah. Jadi mereka sami'na wa ta'na terhadap perkataan bangsa. Nah sekarang ada beberapa hikmah. Nah, ini termasuk yang tadi saya sampaikan. Kenapa sami'na wa ta'na? Karena menghadap ke arah kiblat itu adalah ibtila'un imani, ujian keimanan. Nah, dalam satu ayat dikatakan Allah menguji masyarakat baik kaum muslimin, orang musyrik maupun orang Yahudi. Apa respon mereka? Orang-orang mukmin mengatakan sami'na. Orang-orang musyrik mengatakan orang Islam kembali kepada agama nenek moyang mereka. Berarti agama kita yang benar. Itu orang-orang musyrik. Orang Yahudi mengatakan Muhammad telah mengingkari kiblat para nabi. Karena memang sebelumnya beberapa nabi itu memang kalau sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Orang munafik mengatakan Muhammad lagi bingung. Kemana itu sholat? Sholat kok ke Baitul Maqdis, ke Ka'bah, itu enggak jelas itu. Itu orang-orang munafik. Orang-orang yang sekarang bermental hipokrit. Pokoknya mana yang menguntungkan di situ dia masuk. Itu mental hipokrit. Mereka mengatakan yang negatif, stigma negatif kepada Rasul sallallahu alaihi. Nah, al-muhajirun al-awwalun. Ini mari kita lihat bagaimana perkataan mereka, bagaimana perkataan para ulama terkait dengan al-muhajirun awal, orang-orang hijrah yang pertama. Dari Qatadah. Saya bertanya kepada Sa'id ibn Musayyab. Itu boleh kita mengatakan Sa'id ibn Musayyib, kita boleh mengatakan Sa'id ibn Musayyib. Itu memang ada dua riwayat. Sa'id ibn Musayyib itu terkenal dengan tabi'i yang kecerdasannya luar biasa. Sangat luar biasa. Siapa saja yang disebut dengan al-muhajirun al-awwal, ia mengatakan mereka yang salat bersama Rasulullah SAW ke arah dua. Karena apa? Memang peristiwa hijrah, peristiwa menghadap ke arah dua kiblat itu terjadi pada awal-awal Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Tadi bulan apa, Bapak? Halo? Ini kan ngetes sebenarnya masih konsentrasi atau tidak ini. Kalau nggak konsentrasi ditutup itu.
pada bulan Rajab. Tahun berapa, Ibu? Tahun 2 Hijriah. Ini insya Allah bulan depan kalau ada pengajian lagi, ditanya masih ingat atau lupa? Insya Allah mudah-mudahan masih ingat. Saya itu kalau ngajar itu saya tanya begini. Ini Bapak Ibu ngajar itu untuk diri sendiri atau untuk diri sendiri dan kepada umat? Tapi rata-rata itu untuk diri sendiri, Pak. Jadi kalau ngaji untuk diri sendiri itu biasanya kita cenderung perhatian kita untuk mengingat-ingat itu tidak terlalu kuat. Halo, betul atau betul, Pak? Karena untuk diri kita. Tapi kalau kita belajar ngaji seperti ini, nanti kita transfer kepada orang lain, itu upaya kita untuk mengingat-ingat itu kuat. Setuju atau tidak setuju? Dan yang banyak itu yang pertama, Pak. Udah yang penting saya tahu. Orang lain nggak tahu itu urusannya sendiri itu. Sehingga kita sering hari ini tahu, bulan depan lupa itu. Itu masalahnya kita. Baik. Nah, itu juga dikatakan oleh Ibnu Sirin. Dikatakan oleh Syafi'i, ini generasi tabi'in semuanya. Mengatakan al-muhajirin awal adalah mereka berbaiat di bawah pohon. Yang disebut dengan bai'atul ridwan. Sumpah setia mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, ada ibrah terkait dengan kepatuhan sahabat yang sangat cepat. Ini yang perlu kita duplikasi. Ketika sampai kepada mereka berita perpindahan kiblat, mereka langsung mentaatinya tanpa banyak bertanya. Kenapa? Jadi, kenapa itu nanti? Yang penting itu taat dulu itu. Ini sikap seorang mukmin. Jadi ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, imani, nah baru setelah itu nanti silahkan tanya kenapa. Tidak salah kita mengatakan kenapa, karena memang kita diperintahkan untuk afala taqilun. Iya kan? Apakah kalian tidak berpikir? Ya kita renungkan juga. Tapi kita mengimani karena apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita menganalisa. Misalnya terkait dengan urutan surat, terkait dengan urutan ayat, ya kan? Oh, ini kenapa yang pertama kali kok bukan surat Al-Alaq? Padahal surat yang pertama kali turun surat Al-Alaq. Kenapa surat Al-Fatihah? Ya kan? Kenapa surat-surat di dalam Al-Quranul Karim itu justru surat-surat yang awal-awal turun di Makkah justru ditaruh paling bontot. Di juz 30. Ya kita menerima, baru setelah itu kita cari hikmahnya. Sudah tahu kan itu rahasianya? Oh, belum tahu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu belajar ulumul Quran, itu ada bahasan tentang urutan ayat dan urutan surat. Kalau urutan ayat itu ijma ulama, konsensus para ulama itu adalah tauqifi. Ya memang ketentuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan dari Allah taala melalui wahyu dari Jibril. Jadi Allah perintahkan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Muhammad, nanti ayat ini taruh di sini, ayat ini taruh di sini, ayat ini taruh di sini. Itu adalah tauqifi. Kalau nanti terkait dengan surat, nah ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan urutan surat itu semuanya adalah tauqifi. Itu adalah ketetapan Rasulullah SAW. Ya kan? Akan tetapi ada yang pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu adalah ijtihadi, itu bersifat ijtihadi. Tapi nanti pendapat yang ketiga mengatakan sebagian itu adalah tauqifi, sebagian adalah bersifat ijtihadi. Kalau saya lebih cenderung pada pendapat yang pertama. Karena apa? Kalau kita nanti membedah Al-Quran, urutan-urutan Al-Quran, dari satu surat ke surat, itu luar biasa. Maka ulama-ulama kita menyusun satu cabang daripada ulumul Quran, namanya ilmu munasabah, ilmu korelasi. Itu kalau bukan tauqifi, tidak seindah itu. Jadi jemaah sekalian, rahimakumullah. Tapi yang pertama kali adalah mereka mentaati. Tidak ada keraguan sedikit pun, apalagi mengingkari
terkait dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beginilah seharusnya sikap seorang mukmin terhadap perintah Allah dan Rasulnya, meskipun hikmah di balik itu belum diketahui. Dulu ketika ada ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang air yang ada di gelas ini, Pak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza walaghat adz-dzubabatu fi ina'i ahadikum falyaqis." Kalau ada seekor lalat, dzubabah itu lalat. Kalau nyamuk itu ba'udzah. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udzatan fama. Itu namanya nyamuk. Tapi kalau dzubabah itu lalat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seekor lalat dia masuk dalam bejana kalian, apa kata Rasul? Suruh ngapain, Pak? Kok dicelupkan sih? Apa enggak jorok banget itu? Ya, para sahabat ya menerima. Baru setelah itu dipikirkan kenapa. Jadi jangan kenapa dulu, baru kemudian taat, tapi taat dulu baru kena. Udah. Ternyata betul setelah diriset bahwa lalat itu dia punya dua sayap. Satu dia membawa penyakit, satu dia membawa satu penangkal. Jadi ketika dicelupkan itu terjadi penetrasi. Jadi sangat luar biasa. Jadi itulah mukjizat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan juga berupa sunnah Rasul sallallahu alaihi. Baik, saya kira ini sekalian yang saya sampaikan pada subuh kali ini karena sudah masuk waktu syuruk ya. Syuruknya 28. Nah, sekarang sudah lebih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jemaah yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, memang ada dua versi terkait sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada satu versi mengatakan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan sholat duhur. Tapi ada riwayat yang kedua itu mengatakan sholat asar. Jadi ada dua riwayat. Kalau tadi yang saya paparkan ini, itu riwayatnya mengatakan sholat duhur, tapi di riwayat lain mengatakan sholat asar. Itu maknanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sedang melakukan sholat malam. Cuma riwayat siang itu duhur atau asar. Nah, itu yang ada dua riwayat. Kemudian tadi yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan sholat di mana? Ketika beliau sedang melakukan perjalanan di satu kawasan namanya Bani Salamah. Bani Salamah ya tempat di mana yang akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid itu menjadi masjid kiblat. Jadi bukan saat Rasul melakukan sholat di Masjid Nabawi, tapi ketika beliau sedang melakukan perjalanan dan melakukan salat. Kan kalau kita sebagai umat Islam bahwa masjid itu semua tanah yang ada di muka bumi ini kan Allah tetapkan menjadi masjid kan. Kita bisa melakukan sholat di mana saja. Tapi hari ini saya juga, kemarin itu saya, Masya Allah, lihat ada orang yang dia melakukan sholat di BKT, Pak itu. Di BKT. Saya nggak tahu itu kok kenapa sholat di situ. Apa nggak ada masjid yang agak dekat itu. Pas saya lagi pulang, ini kok orang sholat, Masya Allah, di kali gitu. Di sungai gitu kan. Tapi dalam konteks kita, boleh memang, dimanapun kita melakukan sholat. Tapi kalau ada masjid tentunya lebih utama. Maka dalam konteks itu, Rasul melakukan perjalanan dibanding sedang melakukan sholat, pada masuk rakaat kedua tiba-tiba turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil, karena Rasul melakukan sholat di kawasan Bani Salamah, maka disitulah kemudian masjid itu dimanakan dengan masjid Qiblatain. Qiblatain itu bentuk musanna dari kiblah. Kiblat itu kalau marfu kiblatan, kalau dia mansub atau majrur adalah Qiblatain. Wallahu ta'ala. Itu baca.
Salam bro. Tujuh 7.920. Sudah. 1.920 km. Oke, baik. Iya. Iya. Ini kalau kita tidak tahu terkait dengan usul fikih nggak bisa jawab. Harus punya ilmu namanya ilmu usul fikih. Jadi begini, kalau dalam kajian usul fikih nanti Bapak Ibu akan mendapati bahasan tentang syariatu man qablana. Syariatu man qablana. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Masjid Baitul Maqdis, karena memang syariat sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap ke sana. Jadi bukan masalah ini ada perintah atau tidak, tapi mengikuti syariat Nabi sebelum. Sampai kemudian ada perintah yang lain, yaitu ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, terkait dengan ini muternya kemana saya nggak tahu itu. Karena memang tidak ada penjelasan Rasul muternya baliknya seperti apa. Tapi yang jelas Rasul ketika menghadap ke arah Baitul Maqdis lalu spontan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menghadap ke arah. Nah, cuma teknisnya itu tidak dijelaskan secara rinci karena memang tidak dijelaskan secara rinci ya saya nggak berani jawab itu Pak itu. Karena kalau jawab saya salah kan nanti dosa kemana-mana. Bapak sampaikan kemana-mana, tapi penjelasan saya salah karena itu. Yang ada adalah memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari yang semula ke arah Baitul Maqdis, kemudian beliau pindah ke arah Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Saya kira itu Bapak ya. Oke. Assalamualaikum. Apa? Enggak. Iya. Salam. Jadi begini, Pak. Nas itu ada yang am, tapi ada yang khos. Ini nanti juga punya kaitan. Kalau di atas kemudian gimana? Sholat di bulan gimana? Jadi inilah luar biasa. Al-Quran itu mau ditanya kayak apa, itu ada jawabannya, Pak. Tapi saya ingin mendekati sholat di dalam Ka'bah itu seperti ketika kemudian seseorang melakukan sholat ketika ia berada di ruang angkasa. Di Malaysia itu pernah ada diskusi terkait dengan ada beberapa astronot mereka yang akan ke bulan. Itu kan didiskusikan. Dan mereka juga minta fatwa. Ini nanti kalau kami sholat di bulan gimana? Sholat kami jungkel atau gimana? Itu kan ada ayatnya. Ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajh. Kemanapun kalian menghadap, itu di sana ada wajah Allah. Itu konteksnya adalah sholatul musafir. Sholat orang yang dalam keadaan safar. Ini orang yang ke bulan itu safar atau tidak, Pak? Safar juga.
Sama seperti kita, kalau kita sedang melakukan sholat ya, di pesawat. Sekalipun memang pesawat-pesawat, beberapa pesawat kan sekarang sudah ada musolanya. Jadi kalau kita pas lagi haji atau lagi umroh, kita misalnya naik Saudi Airlines, itu bagian belakangnya itu kan ada musolanya gitu. Saya juga baru tahu ketika terakhir itu naik Saudi Airlines. Karena biasanya kita naik Etihad, naik Emirat gitu kan. Nah di situ ternyata ditunjukkan di belakang ada tempat sholat, maka kita sholatnya tidak dalam keadaan duduk, tapi dalam keadaan berdiri, karena memang luas, iya kan? Kita dalam keadaan duduk kan kalau memang kita tidak bisa berdiri kan? Semuanya misalnya di pesawat-pesawat yang lain yang belum disiapkan musola kan berarti kita sholat dalam keadaan duduk kan? Tapi kalau ada tempat yang mana kita bisa berdiri, itu kan akan menjadikan sholat kita lebih sempurna. Maka dalam konteks seperti itu, ya, kita tetap menghadap ke arah yang mana pesawat itu ia menuju kan. Tidak kemudian ketika pesawat lagi belok-belok, oh jangan nih, beloknya jangan belok-belok dulu, saya lagi sholat, kan nggak bisa juga. Artinya kemanapun kita menghadap, itu esensi sholatnya di situ. Termasuk juga ketika kita sedang berada di dalam Ka'bah, itu kemanapun kita menghadap, itu adalah kiblat kita. Jadi ada dalil-dalil yang am, tapi ada dalil-dalil yang khusus. Saya kira itu. Wallahu. Iya, Nabi Ibrahim itu kiblatnya ke arah Ke arah Ka'bah. Enggak. Itu nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu dia menghadap ke arah kiblat, nanti Nabi Isa alaihissalam kan beliau yang membawa agama Nasrani gitu kan. Waktu itu awalnya adalah mereka menganggap Baitul Maqdis itu adalah sebagai kiblat. Begitu juga orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi juga keturunan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Sehingga apa yang terjadi? Nah, ketika sebelum Rasulullah SAW itu nabinya menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka awalnya Rasulullah SAW menghadap ke arah Baitul. Nanti silahkan dicek dalam beberapa riwayat terkait dengan nabi-nabi pada masa lalu. Wallahu a'lam. Saya kira itu.